kami panggil kepada Gus Aun, Pak Kiai, mangga. Izinkan saya membacakan CV-nya. Yang pertama, nama panggilan Gus Aun, tetapi tidak ada nama asli di sini. Kalau nama aslinya sudah terlihat jelas di sana, adalah Aunullah A'lal Habib Kiai Haji. Beliau lahir di Boyolali 22 Oktober 1982, masih muda ya. Jadi kalau ada yang apa Kiai masih menerima? Oh enggak ya, enggak. Ternyata sudah tanda tangan ya. Oh, padahal Ustadz Denny itu memiliki pandangan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah gitu ya, untuk Gus Aun kayaknya tidak begitu ya. Mudah-mudahan diterima pertaubatannya begitu. Selanjutnya beliau pekerjaan sebagai pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda. Nomor handphonenya jika butuh, jika juga ingin menghubungi nanti jam 12 malam begitu ya. 0822 2600 0655. Selanjutnya saya akan, karena ini begitu panjang CV-nya, saya akan persingkat saja. Pengalaman beliau 2022 sampai sekarang adalah Majelis Pembina Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia Kak Sarbu Musi. Lalu beliau juga adalah sebagai Khatib Suriah PBNU. Lalu beliau juga adalah instruktur nasional pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk pelatihan kaderisasi. Beliau juga adalah wakil sekretaris jenderal pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Beliau juga sampai sekarang dari 2015 instruktur nasional kaderisasi Rijalul Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Lalu beliau juga sampai sekarang sebagai instruktur nasional kaderisasi Gerakan Pemuda Ansor. Lalu dari 2010 sampai sekarang pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda. Riwayat pendidikannya, beliau 2014 sampai 2016 studi pasca sarjana ilmu Al-Quran dan ilmu tafsir Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta Jawa Tengah, tapi pakai kurung dan tanda besar semuanya tidak selesai gitu. Nah, ini kalau Kiai begitu. Kalau punya ijazah itu tanda tamat belajar ya, bukan tanda bisa berpikir gitu ya. Nah, jadi pakai itu bisa berpikir, walaupun ijazahnya ya nanti sajalah gitu ya. Lalu selanjutnya beliau adalah studi sarjana Universitas Al Azhar Kairo. Alhamdulillah kita kedatangan dua narasumber yang memiliki pengalaman banyak di Al Azhar di Kairo, Mesir. Beliau juga menjadi pengajar di Pondok Pesantren Al Huda Donglo Boyolali, dan saya kira saking banyaknya jadi saya skip saja. Nanti kalau butuh CV beliau, saking banyaknya kegiatan, insya Allah bisa disebarkan oleh panitia. Materi yang kedua ini guru saya ya, beliau adalah Dr. Kiai Haji Yanyan Bunyamin, yang paling terkenalnya sebagai ketua Aswaja Center Kabupaten Tasikmalaya. Jadi beliau sudah begitu hatam, dan itu darahnya itu kalau dialirkan itu hijau sekali gitu ya. Saking NU-nya begitu ya. Jadi ke-NU-annya itu tidak perlu diperdebatkan. Cuman mari kita akan belajar dari dua pemateri awal, dan nanti kita akan menyimak kembali dari pemateri yang ketiga, Gus Ginanjar. Nanti akan saya sampaikan CV-nya terkait dengan Islam Nusantara. Karena Islam Nusantara ini apa ya, gurih-gurih lada kayaknya kalau mereka yang tidak paham, karena ada beberapa permasalahan. Nah, insya Allah pemateri akan mengungkap garis besar terkait dengan Islam Nusantara, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi agar panitia nanti bisa melaporkan kepada PBNU apa saja yang akan atau yang dibahas oleh Darussalam sebagai bagian circle dari fikih peradaban 2 di Indonesia. Kepada yang terhormat, dan mari kita kasih tepuk tangan untuk dua pemateri ini, Gus Aun dan Pak Kang Yanyan. Mari kita dengarkan, camkan. Tapi karena panitia tadi agak terbatas memberikan waktunya Pak Kiai, jadi kita kasih waktu 30 menit. 30 menit. Mari kita dengarkan, dan waktu dan tempat disilahkan kepada Gus Aun.
Terima kasih Dr. Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ajengan, wabil khusus Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Darussalam, Sohibul Bait, Kiai Haji Asep, ya, Kiai Haji Asep Nawawi, beserta Kiai Ahmad Deni, yang saya hormati pembicara atau narasumber yang lain, ada Dr. Ginanjar. Kebetulan Dr. Ginanjar ini juga satu angkatan sama saya di Al-Azhar. Sekarang sama-sama di PBNU, tapi saya di Suriah, beliau di Tanfidhiyah, dan beliau ini memang konsen sekali terhadap peran kiprah ulama-ulama baik di Nusantara maupun internasional secara umum. Jadi nanti kita akan dapat banyak sekali ilmu insya Allah dari Dr. Ginanjar. Ada Kang Yayan, ini udah lama sekali saya sama Kang Yayan ini, karena sejak 2015 ini saya sudah keliling Jawa Barat. Ada Ketua RMI Jawa Barat, Gus Abdurrahman, dan wakilnya tadi ada Kang Tata, tapi sudah duluan meninggalkan ruangan. Ke IKA? Oh, ke air. Ke air tuh ke kamar mandi ya? Ya. Masya Allah. Para kiai, para pengurus Nahdlatul Ulama, Suryatan wa Tanfidiyatan, baik dari PC maupun dari MBC, banom-banom Nahdlatul Ulama, dari Muslimat, dari Fatayat, dari Ansor, tidak lupa ini apa namanya, Kepala Kemenak ini yang gagah sekali ini. Yang saya hormati segenap tamu undangan dari Musbida maupun Musbika yang hadir, hadirin wa hadirat, santri dan santriat kalau di sini ya. Kalau biasanya kalau di Jawa itu santriwan, santriwati gitu ya. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya lupa menyebut moderator ini. Moderator yang tadi membatasi waktu tadi, kayaknya kalau sebelum zuhur kayaknya nggak cukup ini, karena masalahnya gede banget, nanti khawatir salah paham malah repot nanti. Ya nanti saya usahakan secepat mungkin, tapi kalau agak lama saya mohon maaf karena memang deskripsi masalahnya tidak sederhana. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama adalah puncak iman, yaitu nikmat menjadi hambanya Allah dan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini tidak ada nikmat yang lebih besar daripada ini. Semoga kita istiqomah, dan kelak ketika kita sudah waktunya kembali, semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan diberi predikat husnul khotimah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah ikut Kanjeng Nabi, dan kelak di hari yang disebut di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim, kita betul-betul mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untuk mempersingkat waktu ini, nanti tadi saya sudah berembuk dengan dua narasumber yang lain, karena ini temanya kaitannya dengan peran ulama Nusantara, tapi kita bicara dalam judul besar yaitu fikih peradaban. Saya akan bicara globalnya, mungkin saya lebih banyak kepada geopolitik internasional maupun geopolitik nasional, sehingga kita bisa sedikit bisa menggambarkan problem yang kita hadapi saat ini. Nanti Kang Yayan akan nyambung apa namanya secara internal, dan nanti akan dieksplor oleh ajengan Ginanjar terkait dengan
peran-peran ulama Nusantara, karena memang ulama Nusantara ini punya apa? Punya mumayazat, punya kelebihan-kelebihan atau mauhibah lah, saya bilang mauhibah, given, yang tidak dimiliki substansinya, perannya oleh ulama yang lain. Bukan di mana yang unggul, di mana yang tidak unggul, enggak, tapi bagi tugasnya ini memang benar-benar given. Benar-benar given. Di sini yang namanya ulama itu all in. All in. Kalau misalnya di Mesir itu julukannya Ummud Dunya. Tapi ya pusat-pusat pendidikan tersentral di kota-kota. Bapak-bapak mau nyari orang-orang yang buta huruf di desa saja masih banyak. Di negara yang lain, yang namanya pendidikan itu di sentral-sentral kota saja. Di sini coba dari ujung Banten sampai ujung Banyuwangi, itu mulai pembelajaran dari alif ba ta sampai Fathul Wahab dikaji. Nyari orang alim di sini banyak. Dan kiainya all in. Mohon maaf dulu teman-teman PCINU Mesir itu ada yang nyari penulis terkenal, saya nggak usah sebutkan namanya, untuk diwawancara. Itu tetangganya nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Kenapa? Karena waktunya habis. Dihabiskan untuk apa? Untuk menulis buku, menulis karangan, menulis, berbicara di forum-forum, di kampus dan di lain-lain. Jadi perannya memang beda. Di sini kiai itu all in ya, kadang-kadang jadi penceramah, kadang-kadang yang ngaji di pesantren, kadang-kadang ikut kerja bakti, kadang-kadang juga nyuwuk. Nyuwuk itu apa bahasanya Sunda? Nyuwuk itu kalau orang minta doa, minta apa itu, ya. Hikmah, ya, konsultan, orang pokoknya punya keribetan apa saja nyari kiai. Bahkan kambingnya mati saja nyari kiai. Mau kawin lagi juga nyari kiai. Tadi singgung tadi. Saya ini pemberani Pak, tapi masalahnya istri saya lebih berani daripada saya. Sudahlah, secara teori peluang itu tertutup ya. Bapak-bapak, para kiai yang saya muliakan, yang saya hormati, saya akan mulai daripada peradaban sendiri. Peradaban itu dalam bahasa Arab disebut khaldoroh. Deskripsinya Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya yang namanya khaldoroh itu berasal dari kata khaldoroh yahduru khuduron wa hadharatan. Artinya hadir atau sesuatu yang hadir dan sifatnya berhadap-hadapan. Mohon maaf, suara saya yang di belakang jelas ya? Ya, alhamdulillah. Maknanya menunjukkan adalah manusia yang berkumpul dalam suatu tempat secara permanen. Jadi bukan potret masyarakat nomaden. Nomaden itu apa ya bahasanya? Bahasa Arabnya badui. Tapi bukan badui yang ada di Banten, itu bukan. Badui yang berpindah-pindah. Lalu membangun peradaban untuk kebutuhannya. Maka kalau kita bicara soal khaldoroh, ya manusia yang membentuk masyarakat, manusia yang membentuk masyarakat dan membangun peradaban itu disebut khaldoroh. Nah, peradaban itu bentuknya banyak sekali karena segala sesuatu yang menjadi tidak usah nanti. Saya mohon maaf, ini saya tidak bisa menampilkan slider karena belum sempat membuat PowerPoint yang bagus, tapi sudah saya tulis supaya saya bicaranya nggak melebar kemana-mana. Saya tulis, nanti barangkali ada yang berkenan bisa saya share ke panitia. Begitu ya saya. Jadi ini tulisan-tulisan saya yang kemarin bisa saya kumpulkan. Jadi yang namanya peradaban manusia itu banyak bentuknya, karena segala sesuatu yang terkait dengan hajat manusia itu menjadi peradaban, termasuk makan, minum, tempat tinggal dan lain sebagainya. Tetapi hari ini ketika kita berbicara soal peradaban, yang paling penting adalah ketika kita berbicara soal peradaban negara. Kenapa? Karena negara ini di masyarakat modern, kita mengenal dengan negara bangsa atau nation state. Ini negara ini menjadi rumah secara keseluruhan bagi masyarakat. Jadi kalau rumahnya aman, keluarganya, orang yang tinggal di dalamnya juga aman. Kalau negaranya aman, berarti ya manusianya juga aman. Maka hal yang terpenting kali ini ketika kita berbicara soal peradaban, ya peradaban yang ada di dunia modern apa? Negara. Bapak-bapak yang berbahagia, bahwa kita tahu bahwa kehidupan ini berjalan terus-menerus. Jadi yang namanya kehidupan itu tidak statis seperti batu yang tidak berubah, terus berubah. Maka ketika kita amati dari, tidak usah jauh-jauh dari dunia Islam sendiri,
terjadi perubahan-perubahan, dan luar biasanya apa? Ulama-ulama kita senantiasa mendialogkan apa yang dipunyai dari masa lalu, yaitu Quran, hadis, ijma, qiyas, dengan realitas yang ada. Coba kita lihat Imam Syafi'i. Saya bicara global dulu sebelum ke ulama Nusantara. Imam Syafi'i itu besar di Mekah karena sejak umur 2 tahun sudah di Mekah. Hafal Quran 7 tahun, setelah itu menguasai betul keislaman di Mekah. Apa yang dilakukan Imam Syafi'i kemudian? Beliau datang ke Madinah dan mempelajari secara paripurna fikih Madinah, yang waktu itu menjadi kutub besar daripada perkembangan ilmu fikih. Dan di Madinah itu basisnya adalah fikih riwayat atau nas. Kita kenal yang namanya Imam Malik disebut sebagai alimul Madinah. Imam Syafi'i belajar dengan tuntas fikih Madinah. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Beliau pergi ke Baghdad, belajar dengan murid-muridnya Imam Abu Hanifah, termasuk murid utamanya Imam Abu Hanifah yang namanya Muhammad Hasan. Beliau belajar dengan paripurna fikih yang berkembang di Baghdad, menjadi kutub besar bagi peradaban fikih waktu itu, yang mana basisnya di Baghdad itu bukan lagi fikih riwayat tetapi fikih qiyas, ahlur ra'i. Yang dilakukan apa kemudian? Imam Syafi'i berhasil menjamekkan antara kutub fikih Madinah dan kutub fikih Baghdad, yang hasilnya kemudian Imam Syafi'i berhasil meletakkan pondasi yang sangat kokoh dan menjadi diskusi yang tiada akhir dalam bidang usul fikih, yang kita nikmati barokahnya sampai sekarang ini. Dan perkembangan mazhab Imam Syafi'i ini berkembang secara luar biasa besarnya dan menjadi mayoritas mazhab fikih di dunia. Kemudian ketika kita berbicara Imam Asy'ari, bapak-bapak semuanya, bahwa Islam itu berhasil, ini diawali dengan penaklukan Persia. Islam itu menaklukkan Persia di periode khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, tahun 644 Masehi. Raja terakhirnya berhasil ditawan. Kalau orang Barat bilang namanya Yazdajurja, kalau orang Arab bilang Yazdajurja, kalau orang Barat bilang Yazdigar. Itu ditawan dan meninggal di tawanan dalam keadaan tidak masuk Islam. Lalu setelah itu pengikut-pengikutnya yang ditawan tadi, termasuk 3 putrinya, itu kemudian banyak menikah dengan orang Islam. Terakhir ya putrinya 3 tadi. Di sini luar biasanya Sayyidina Ali karamahu wajhah. Beliau melihat bahwa Islam ini tidak akan berkembang hanya di Arab. Ini Islam ini pasti akan keluar dari Arab. Karena Islam tidak berkembang di Arab saja, maka kita butuh support system dari luar Arab. Dan anak-anaknya Raja Persia ini, saya pikir ini bermanfaat bagi dakwah Islam ke depan. Akhirnya merekomendasikan kepada Khalifah Umar bin Khattab, gimana kalau kita nikahkan dengan anak-anak kita? Diterima. Anak pertama dari raja tadi dinikahkan dengan Abdullah bin Umar. Anak kedua dinikahkan dengan Muhammad bin Abu Bakar, dan anak ketiga ini konon yang paling cantik. Ada yang menyebut namanya Sarbanu, ada yang menyebut namanya Syahzinan. Ini dinikahkan dengan Husain bin Ali. Jadi kan bisa bayangkan, ini ibarat kita bicara bibit unggul. Ini yang satu bibit unggul Islam, yang satu bibit unggul peradaban yang besar sekali. Persia ini Islam, Arab belum apa-apa, masih mohon maaf masa jahiliyah, masih mengubur hidup-hidup anak yang lahir perempuan. Persia sudah bangsa besar, mereka sudah belajar dengan literasi-literasi Yunani, India dan Persia sendiri. Mereka sudah akrab dengan Aristo, dengan Socrates, dengan Plato. Mereka sudah berfilsafat, budayanya sudah luar biasa. Ketemu dengan bibit unggul min asabikunal awalid, bayangkan anaknya kayak apa itu? Bibit unggul ketemu bibit unggul. Makanya kalau kemudian hari kita melihat di Madinah itu adalah ada pimpinan fuqaha Madinah, namanya siapa? Al-Qasim. Itu bin siapa? Bin Abdullah bin Umar dari ibunya Persia. Kalau kita kemudian lihat ada orang yang digelari Zainal Abidin, nama aslinya adalah Ali. Zain itu adalah perhiasan, Abidin itu para ahli ibadah.
Ini bapaknya namanya Husain bin Ali, ibunya namanya Shahzinan binti Yazdajurja. Rustum itu panglima perangnya, namanya Rustum. Tapi rajanya namanya Yazdajurja. Bayangkan, bahkan nasab torekoh-torekoh di Indonesia ini semuanya rata-rata ke Ali Zainal Abidin, betul? Ini yang dibaca oleh Sayyidina Ali. Nah, di kemudian hari Islam ini nggak bisa masuk sampai Persia ini susah berkembang. Sampai selesai Bani Umayyah. Bani Umayyah itu berkuasa kurang lebih 93 tahun. Habis itu ganti rezim namanya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah itu berkuasa lebih daripada 300 tahun. Dan Islam baru bisa masuk secara luas di Persia di Khalifah ke-7. Namanya Khalifah Al-Ma'mun, adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid. Dengan apa? Dengan inovasi baru. Apa? Beliau menerjemahkan besar-besaran perangkat keilmuan orang Persia ke dalam bahasa Arab lewat lembaga yang dibentuk oleh Harun ar-Rasyid yang namanya Baitul Hikmah. Habis itu diekspor ke Arab, dipelajari oleh orang-orang Arab yang notabene adalah anak turun daripada persilangan antara Arab Persia tadi. Maka kemudian Islam bisa berkembang di Persia dengan budaya, dengan orang-orang Arab yang sudah mengetahui budayanya, politiknya, bahasanya, kebiasaannya, musiknya, dan lain sebagainya. Akhirnya Islam bisa berkembang di Persia. Nah, yang jadi masalah itu ketika Islam masuk di Persia disuruh sama persis dengan Arab di Arab, nggak bisa, Kiai, nggak bisa, disuruh persis. Jadi sebenarnya tadi disinggung soal Islam Nusantara. Sebenarnya orang yang tidak mau dengan Islam Nusantara sebenarnya dia sedang memaki bayangannya sendiri, memaki bayangannya sendiri. Kenapa? Karena memang kemarin waktu Gus Yahya, saya ini termasuk lama ya saya di Ansor, karena dulu saya di Ansor ditugaskan sama ketua Ansor untuk ngawal Gus Yahya. Waktu Gus Yahya jadi Dewan Pertimbangan Presiden, saya diajak, saya sebagai wakil ketua kajiannya Dewan Pertimbangan Presiden. Waktu itu saya punya kesempatan untuk wawancara dengan Mas Agus Sunyoto yang bikin Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo itu dibikin 16 tahun, 16 tahun. Dengan biaya sendiri, beliau ke Leiden kemana-mana dengan biaya sendiri, sampai ditinggal oleh istrinya. Mohon maaf, jadi sampai ditinggal sama istrinya. Dan itu kenang-kenangan terindah dari Mas Agus Sunyoto sebelum meninggal. Dia berhasil mempersembahkan Atlas Wali Songo. Supaya apa? Peran daripada ulama Nusantara ini tidak mudah dihapus jejaknya oleh orang lain yang tidak suka. Beliau mengatakan bahwa yang namanya orang itu tidak bisa lepas dari budaya. Lah, agama ini wahyu. Ketika agama ini masuk ke suatu tempat, penerimaan orang terhadap agama antara satu dengan yang lain tidak akan persis. Karena apa? Karena manusianya sudah terkontaminasi atau terpengaruh dengan budaya setempat. Misalnya sederhana saja soal makanan kita biasa di sini, tadi saya di sarapan di bawah itu ada bubur, ada lontong, ada nasi. Luar biasa Kiai Deni ini ya. Tapi ala kulihal 3 menu tadi sudah biasa di perut kita, itu budaya kita. Karena 3-3-nya itu bahan pokoknya adalah padi yang ada di sekitar kita. Coba kita rubah, tiba-tiba kita sarapan pagi dengan spaghetti, kira-kira acara tadi pasti molor karena antre di air tadi, di kamar mandi antre. Loh, serius, ini budaya. Nah, begitu juga maka ketika sekarang melihat Kiai Tata misalnya, pakai koko, pakai sarung, pakai peci, ini keluar nggak akan ada yang menyebut beliau sebagai orang tidak Islam. Pasti. Sejak kapan sarung itu masuk Islam? Sejak sarung koko itu sebagai identitas daripada Islam. Perlu diketahui bahwa sarung itu, bangsa Nusantara itu dari dulu sudah pakai sarung. Agama apapun pakai sarung. Mau Buddha, mau Hindu, mau Kapitayan, mau Sunda Wiwitan pakai sarung. Di Bali sekarang orangnya sudah nggak pakai sarung, pohonnya yang pakai sarung. Ini baju yang dipakai itu koko.
Namanya saja Koko ini. Koko itu yang Cina. Kopiahnya ini jenengan kalau lihat tokoh-tokoh revolusi Mesir zaman dulu sudah pakai kopiah begini, cuma agak bulat dan agak tinggi. Tapi artinya tiga identitas ini sebenarnya bukan murni punya kita. Cuma karena di sini kemudian Islam menjadi mayoritas, seolah-olah kemudian secara tidak langsung di bawah alam sadar manusia menganggap bahwa sarung, kuku dan peci itu menjadi identitas pakaiannya orang Islam. Dan di Arab kan nggak ada seperti itu. Maka ketika Islam masuk ke suatu tempat nggak bisa dipaksakan persis, itu nggak bisa. Makanya guru saya Syekh Ali Jum'ah mengatakan yang kita inginkan itu hidup dengan cara Nabi, bukan hidup dengan masa Nabi. Kalau hidup dengan masa Nabi, yang kita inginkan hidup seperti masanya Nabi, pasti lucu jadinya. Lahirnya tahun 2000-an tetapi gayanya abad ke-7 Masehi. Pasti lucu, dari bentuknya saja sudah lucu. Karena sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Begitu juga ketika Islam masuk ke Persia. Ini tidak bisa persis, tidak bisa. Agak beda-beda dikit karena tersentuh oleh budaya, tersentuh oleh kebudayaan dan lain sebagainya. Nah Kiai, yang jadi problem apa? Yang paling siap menerima perubahan iklim ini bukan orang ahli sunnah wal jamaah, orang Mu'tazilah. Ini yang jadi problem. Makanya yang membuat kelompoknya pengikutnya Ahmad bin Hanbal marah tidak karu-karuan ya ini. Setelah itu terjadi, singkat saja, setelah itu terjadi dua pertentangan besar yang kita kenal dengan Qadariyah dan Jabariyah. Pengikutnya Mu'tazilah dan pengikut Ahmad bin Hanbal. Imam Al-Asy'ari hadir mendialogkan kembali apa yang dia punya dari Quran dan hadis dan pemahaman-pemahaman para ulama yang terdahulu untuk dia didialogkan dengan realitas yang ada, yang akhirnya beliau bisa mengambil jalan tengah. Dan barokahnya kita nikmati sampai hari ini dan menjadi mazhab terbesar. Bahkan di Muktamar Grozny, cecnya Muktamar Ahli Sunnah wal Jamaah ya disebut Ahli Sunnah ya. Fikih mazhab Arba'ah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini ketika kita bicara Imam Ghazali, waktu itu ada pertentangan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang namanya orang itu setelah iman kemudian Islam, pengen dong masa sholatnya kayak waktu kecil saja, pengen memperbaiki kualitasnya sholat, kualitasnya sedekah dan lain sebagainya. Maka kemudian untuk kemudian menjadi khusyuk ada klunya apa? Ala bidzikrillahi. Orang menuju ke sana tapi ada yang kebablasan. Kebablasan jadi orang batiniyah itu. Bablasan tasawufnya. Sehingga membuat kelompok lain anti dengan tasawuf. Dan ini pertentangannya luar biasa. Anti dengan tasawuf, yang satu pakai hati, yang satu pakai akal. Yang kebablasan tadi pokoknya enak di hati saja. Dan karakternya karakter apa? Karakter merasa dekat. Sekarang merasa dekat dengan orang saja sudah memangkas banyak peraturan. Misalnya sampean bikin SIM berapa hari, saya langsung jadi. Loh kok saya 3 hari? Oh saya kenal sama yang bikin SIM. Ini kan karakter merasa dekat. Lah kalau karakter merasa dekatnya sama Tuhan, bahaya. Ibadah kok unsurnya tidak hanya ibadah itu unsurnya bukan hanya hati saja tapi juga syariat. Tapi kalau hanya yang dipakai hanya hati saja kan repot. Ya tadi karakter merasa dekat itu biasanya mengikis peraturan. Maka lihat saja orang yang paling berani ini luar biasa sampai kemudian ini embrio dari lahirnya torekoh dan lain sebagainya. Maka di NU ada yang namanya torekoh Mu'tabaroh. Supaya apa? Supaya tidak terulang kejadian masa lalu. Torekoh yang tidak terkontrol. Ini bapak-bapak. Nah, saya lanjutkan. Nah, semua yang dilakukan ulama-ulama itu terus dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya, terus dilakukan. Saya tadi ambil sentral-sentralnya, termasuk di Nusantara. Kenapa ulama kok harus menjawab perubahan-perubahan? Kenapa? Ya karena ulama itu warasatul anbiya. Dan kita tahu misi semua para rasul itu adalah melawan tirani atau kungkungan. Semuanya. Bagaimana Namrud menjadi lawan daripada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, melawan kungkungan atau tiraninya atau togut yang disebut Namrud. Bagaimana Nabi Musa melawan Fir'aun.
Nabi Muhammad pun melawan tirani, kungkungan. Apa? Nir akhlakul karimah. Nir akhlakul karimah. Maka beliau mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu ada dua. Satu ibadatullah, beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah melahirkan rahmat bagi semesta. Ini sebenarnya menurut saya ya, mohon maaf, ini kode sebenarnya. Karena umat-umat terdahulu itu sektoral, Pak. Nabi Musa itu kurang hebat apalagi, Pak. Enggak ada menonjok orang 2 kali, enggak ada, 1 kali langsung habis, Pak. Luar biasa. Bahkan kenalkan sama Israel kan. Ada yang udah di WA belum? Israel itu kita dengar namanya saja sudah merinding. Itu ketika Israel mau mencabut nyawanya Nabi Musa, itu ditempelin, matanya lepas. Jenengan bisa bayangin kayak apa Nabi Musa. Tapi sektoral, hanya untuk Bani Israel saja. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Semesta. Ini kode sebenarnya. Semesta. Maka ngapain kita jauh-jauh di Tasikmalaya, di Raja Polah, kita bicara soal peradaban, karena kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sekarang jika kita bicarakan apa yang dilakukan oleh ulama Nusantara, luar biasa. Peradaban Nahdlatul Ulama ini nasib kita saja. Peradaban Nahdlatul Ulama ini lahir pasca kekuasaan Turki Utsmani. Kekuasaan Turki Utsmani itu mungkin dalam sejarah Islam kekuasaan terlama, hampir 7 abad. Dari 1281 sampai 1924. Jenengan tahu wilayah kekuasaannya yang diklaim oleh Turki Utsmani dari pojok Maroko sampai pojok India. Bahkan menguasai wilayah Kaukasus sampai kota Wina, bahkan sampai Balkan. Gedenya kayak apa? Runtuhnya Abbasiyah sebelumnya itu karena negara atau kekuasaan Bani Abbasiyah ini asik dengan kemajuan teknologi karena pertemuannya dengan Persia tadi. Lihat, ulama Abbasiyah ini luar biasa. Yang namanya basic dari keilmuan sekarang itu rata-rata sains dari sekarang rata-rata di Abbasiyah. Karena asik dengan teknologi, dengan intelektual, lupa mereka tidak menjaga negaranya dengan kekuatan militer yang memadai. Ketika terjadi serangan balik oleh Hulagu Khan ke Baghdad, habis. Itu kekuasaan Islam. Setelah itu terjadi fatrah beberapa saat, kemudian orang Turki berhasil mengambil momentum mendirikan yang namanya Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani nggak mau mengulang itu, maka mereka apa? Melindungi negaranya dengan kekuatan militer yang sangat besar. Turki Utsmani itu hampir 7 abad tidak pernah libur berperang. Hampir 7 abad pernah ada fatrah jeda sebentar. Justru itu jadi perang besar yang mengakibatkan aliansi seluruh angkatan laut Eropa menyerang angkatan laut Turki Utsmani gara-gara tragedi Lepanto tahun 1570-an. Apa? Ada waktu jeda sebentar, tidak ada perang hampir setahun, Pak. Kapal dagangnya Inggris lewat perairan Tunisia, terus diserang. Rajanya Inggris kan bingung, lah kita ini nggak sedang perang kok kapal dagangku diserang. Akhirnya protes ke Sultan Turki Utsmani. Gimana ini, kita nggak sedang perang loh. Ini kapal dagang yang lewat kok diserang. Justru itu sampai tidak bisa menyalahkan gubernur Tunisia. Gubernur Tunisia itu madhabnya adalah Syafi'i. Begitu Gus Dur. Dan dalam madhab Syafi'i itu jihad ofensif melawan kufar itu fardu kifayah, minimal dilakukan setahun sekali. Lah ini sudah mau habis waktunya, nggak ada perang. Makanya untuk menggugurkan fardu kifayah itu kapal dagang sampean yang saya serang, coba bayang. Itu membuat aliansi Eropa marah, angkatan lautnya konon 70 negara bersatu melawan aliansi angkatan laut Turki Utsmani, dan Turki Utsmani kalah perang. Jadi nasib Nahdlatul Ulama kalau sampean ketemu sekarang orang galak-galak itu yang pokoknya ngajaknya perang, itu nasibnya Nahdlatul Ulama lahir setelah Turki Utsmani yang sebelumnya perang selama ratusan tahun tanpa berhenti. Maka kemudian lahir Nahdlatul Ulama ketika apa? Runtuh Turki Utsmani. Runtuhnya Turki Utsmani ini bukan hanya runtuh secara administrasi,
teritori dan politik, bukan. Kita tahu bahwa Turki Utsmani itu walaupun kita di sini, kita ini di sini negara kita Hindia Belanda atau Indies Nederland. Ini secara politik tidak menjadi bagian daripada wilayah Turki Utsmani. Tapi otoritas keulamaan kita ikut. Kenapa? Karena Turki Utsmani ini adalah epicentrum dari ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka banyak sekali kisah-kisahnya raja-raja di Mataram itu yang menyebut, dikit-dikit menyebut Maulana Ngerum, bahasa Jawa. Karena apa? Karena Turki Utsmani berhasil menaklukkan wilayah Romawi Timur. Maka bergelar sebagai siapa? Raja Romawi Timur, Maulana Ngerum. Maka ketika Turki Utsmani runtuh, terus masyarakat Ahlu Sunnah wal Jamaah di Nusantara ini kemana? Marojiknya kemana? Padahal yang namanya kehidupan dalam kehidupan ini terus tumbuh permasalahannya. Dulu yang namanya misalnya jual beli sangat sederhana. Ada barang, ada uang. Lah sekarang ada yang namanya transfer gesek dan macam-macam. Ada yang namanya Bitcoin, kripto. Kripto itu macam siomay atau gimana? Ini alat perdagangan semua yang rumit semua. Dulu tidak ada kawin suntik, sekarang ada kawin suntik. Dulu tidak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Lah ulama Nusantara, masyarakat Nusantara ini yang notabene adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah mau kemana marojiknya? Maka lahirnya Nahdlatul Ulama itu adalah keniscayaan. Latar belakangnya adalah perubahan tata kelola besar dunia. Maka saya bilang di mana-mana NU itu nggak bisa disamakan dengan Muhammadiyah. Bukan mana yang besar, mana yang kecil, tidak. Latar belakang berdirinya beda. Beda. Maka kemudian singkat cerita, karena waktunya tidak banyak, singkat cerita kemudian Nahdlatul Ulama ini berdiri. Dan sebelum berdiri ini adalah riyadhah panjang dari Mbah Wahab Hasbuah. Kiai Wahab Hasbuah itu ahli peradaban. Beliau lama di Arab. Beliau tahu, makanya Kiai Yahya itu kalau bilang itu wali itu macam-macam. Beliau menganggap bahwa Kiai Wahab itu adalah wali peradaban yang tahu apa sedang terjadi dan bagaimana kita harus melakukan. Ada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang secara dalil selesai lah. Kiai Hasyim itu bukan hanya hafal Quran saja, hafal Kutubus Sittah, induk hadis 6, bukan hafal Qala Rasulullah apa-apa enggak, sampai an-nya hafal semua. Yang sekualitas Kiai Hasyim itu dulu konon cuma ada satu orang perempuan namanya Siti Fatimah Al-Falimbangi. Sekualitas Kiai Hasyim waktu itu. Lah kita ini ngapalin Arba'in Nawawi aja enggak hafal-hafal. Tapi yang namanya NU itu tidak hanya butuh analisis sosial dan dalil, butuh lagi ke atasnya apa? Minta petunjuk dari Allah. Maka konon kiainya Kiai Wahab sama kiainya Kiai Hasyim namanya Syekhona Khalil Bangkalan ini. Wah, ini beriadah lama sekali. Dan terakhir sampai pendirian Nahdlatul Ulama setelah ada petunjuk ayat yang berbunyi yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Itu ayat itu potret kelihatan jelas sekali. Potret apa yang terjadi sebelumnya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Itu kan persis yang terjadi di Turki Utsmani. Orang-orang bekerja sama secara besar-besaran untuk menghabisi Turki Utsmani. Dan jenengan bisa bayangkan, orang berantem ratusan tahun terus kemudian ada pemenangnya. Itu yang dilakukan apa pemenangnya itu? Misalnya ada orang berantem nih, saya sama Kang Yayan berantem. Berantemnya 700 tahun gitu. Habis itu salah satu dari kita jatuh. Itu kira-kira apa yang kita lakukan? Ngasih minum, ngasih infus, ngasih vitamin supaya kuat lagi, bisa diajak berantem lagi, atau diinjak sampai habis kalau perlu dibunuh. Ya diinjak sampai habis dibunuh. Maka yang dilakukan itu. Makanya yang namanya setelah Perang Dunia Pertama itu, yang namanya Barat itu sebagai pemenang daripada Perang Dunia Pertama, termasuk runtuhnya Turki Utsmani, habis-habisan Pak. Yang namanya Arab itu dibuat bancaan kalau bahasa Jawa, mayoran, dibuat mayoran betul, sudah. Dan itu menandai era baru, era baru.
Maka kemudian Nahdlatul Ulama lahir. Yang menarik ayat setelahnya tadi, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Bahwa harapan besar ada di Nahdlatul Ulama, bahwa Nahdlatul Ulama diharapkan menjadi apa? Penyempurna cahaya Allah yang ingin dipadamkan oleh orang-orang kafir tadi. Maka jenengan jangan heran kalau NU ini punya konsentrasi yang besar sekali terhadap apa yang terjadi di dunia ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf panitia, makanya ini nggak bisa cepat ini karena kerangkanya gede banget, ya, semoga menjenengan semua sabar ini sampai selesai. Insya Allah nanti kita usahakan jam 1 habis selesai ya, kita masih ala waktiha lah jam 1 itu. Maka ketika kita melihat, nah itu kemudian Nahdlatul Ulama berdiri. Nahdlatul Ulama berdiri dengan alhamdulillah, dengan Nahdlatul Ulama berdiri banyak yang bisa dilakukan. Selain mempertahankan, mendakwahkan, dan memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, waktu itu terkena virus apa? Lah Saudi baru gede-gedenya, baru mulai-mulainya, baru galak-galaknya. Makam mau dihancurkan semua. Terus kemudian mereka menuding ini dan itu, termasuk di Indonesia itu Nahdlatul Ulama dianggap, atau Islam Nusantara itu dianggap sebagai apa? Atau Islam yang berkembang di Nusantara dianggap sarangnya TBC, harus dimurnikan. T-nya itu takhayul, B-nya itu bid'ah, C-nya itu khurafat. Kita menghadapi itu waktu itu. Dan alhamdulillah NU berhasil. Pengurus NU itu dulu juga kiai juga pengurus NU. Maka sekarang agak aneh kalau kiai tidak terlibat di Nahdlatul Ulama, itu agak aneh. Maka sampai ada istilah NU itu pesantren besar, pesantren itu adalah NU kecil. Kolaborasi yang luar biasa ini kemudian berhasil menjaga Ahlussunnah wal Jamaah ini sampai saat ini. Terbukti peran Nahdlatul Ulama bukan hanya itu, peran ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Apa? Memikirkan jauh ke depan. Ini bangsa ini nanti kalau tahu-tahu merdeka dan tidak siap dengan dasar-dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak, ini bahaya sekali. Gimana Pak? Tidak ada loh negara seperti Indonesia ini, tidak ada. Bangsa mana? Dulu penguasa dunia yang namanya Soviet itu cuma 15 suku. Mohon maaf. Afghanistan itu cuma 7 suku, berantem 2 suku, 40 tahun berantem tidak selesai sampai negaranya nggak karu-karuan. Lah kita ini lebih daripada 700 suku, bahasanya lebih daripada 1000, pulaunya 17.800-an pulau. Saya ini pernah mendirikan Ansor di Adonara. Saya yakin satu ruangan ini belum ada yang pernah dengar di mana itu Adonara. Itu jauh sekali. Dan maisahnya penduduknya itu berburu ikan paus, Kiai. Bukan lele loh ya, paus. Masya Allah, itu beda pulau, beda kecamatan. Dan itu masih Indonesia. Belum agamanya, banyak sekali. Kita punya agama lebih daripada 20. Selain 6 yang sudah disahkan masih ada Sunda Wiwitan, ada Kejawen, ada Buhun, Merapu, Kaharingan, Tolalang, Madrais. Belum yang aliran-aliran. Wih, luar biasa. Dan sampai sekarang masih utuh. Lah ini kalau merdeka ini kan bahaya. Karena ngempet itu apa bahasa Sundanya? Nyumput. Menahan itu udah lama sekali. Walaupun debatable ya, tapi kita dijajah, intinya Belanda masuk ke sini sejak 1700-an. Habis itu dilanjutkan oleh Jepang. Ibaratnya orang nahan itu, Masya Allah. Wong kita puasa saja, sahurnya sebelum subuh, bukanya maghrib saja. Ketika mau buka itu, bayangan kita makanan yang di atas meja mau kita habiskan semua. Padahal itu nahannya cuma setengah hari. Lah ini 350 tahun nahan gitu. Habis itu dapat momentum merdeka. Kira-kira gimana yang terjadi? Yang Jawa pengen bikin negara sendiri, yang Sunda nggak mau, yang Sumatera pengen bikin sendiri, yang Indonesia Timur pasti begitu. Karena apa? Karena udah lelah mereka, sudah lelah. Maka yang cerita Gus Dur ini di kata pengantar buku Ilusi Negara Islam, Kiai Wahab, Kiai Hashim, dan Hos Cokro Aminoto tiap akhir pekan lebih daripada 10 tahun
setiap akhir pekan membahas apa yang kita bisa lakukan, prinsip-prinsip apa yang kita bisa rumuskan yang berasal dari Islam dan Qur'ani, yang bisa dibahasakan secara universal dan diterima oleh masyarakat yang majemuk, yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Ketemulah yang namanya Pancasila tadi. Maka ketika ada Perang Dunia Kedua, sekutu ngebom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pusing. Jangankan kok ngurusin negara jajahan, ngurusin negara sendiri aja bonyok-bonyok. Maka kemudian ada rencana penyerahan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 1945. Bicara dengan Kiai Wahid Hasyim, anak daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Hasyim itu pada masa pemerintahan Jepang sebagai ketua Sumubu, mohon maaf. Sumubu, kalau sekarang Kementerian Agama lah, seperti Pak Kepala Kemenak ini, Menteri Agamanya. Tugas-tugasnya sering diwakilkan kepada putranya karena Kiai Hasyim punya kesibukan sendiri. Nah itu Laksamana Meda dari Jepang itu tanya, siapa ya wakil bangsa Indonesia yang diterima dan bisa mewakili Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Rencananya kan mau dikasih sama Jepang. Wah, saya nggak bisa memutuskan, saya harus tanya bapak saya sendiri. Tanya ke Kiai Hasyim. Apa jawab Kiai Hasyim? Soekarno. Ini kalau NU mau menang-menangan, ini bukti kalau NU itu nggak pernah rakus. Kalau mau ngambil kekuasaan itu bisa saja Wahid Hasyim, dan Wahid Hasyim menjadi presiden pertama. Ini orang-orang NU ini sudah sekarang nasibnya sudah berbeda mungkin. Tapi tahu Mbah Hasyim itu. Kenapa? Karena Soekarno ini sejak umur 17 tahun tinggal di rumahnya Hos Cokro Aminoto. Bahkan istri Soekarno yang pertama yang namanya Siti Utari itu binti Hos Cokro Aminoto. Dan Soekarno itu setiap perkumpulan akhir pekan antara Kiai Hasyim, Kiai Wahab dan Hos Cokro Aminoto, Soekarno senantiasa kumpul. Jadi beliau tahu. Maka ketika kemudian apa dasar negara republik, enak saja Soekarno. Tinggal nata kosakatanya yang benar yang mana, perubahannya apa. Tapi konsep dasarnya sudah pas. Ini loh peran ulama kita ini loh peran. Alhamdulillah. Kita punya Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI ini. Dan alhamdulillah barokah loh. Komunis hancur Pak, sosialis hancur. Pancasila alhamdulillah bertahan sampai 78 tahun. Ini barokahnya termasuk ijtihadnya ulama-ulama, Nahdlatul Ulama, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini peran besar yang sangat luar biasa. Nah, kenapa kita nih membicarakan sesuatu yang besar? Karena kita punya modal besar. Kita punya modal besar, nanti akan saya breakdown sebentar. Loh, Nusantara itu abad ke-14 itu sudah punya falsafah hidup Bhinneka Tunggal Ika. Abad 14. Lah perannya ulama di sini mengakar. Di Timur Tengah semuanya sana yang namanya ulama itu pada masa dulu di bawah kekuasaan sultan. Baik secara politik mau secara otoritas keagamaan. Di sini ulamanya mandiri, Pak. Maka saya sering bilang di mana-mana, ulama di sini karena mandiri, punya sejarah yang hebat daripada Nusantara, biasa hidup majemuk. Sudahlah, sampai kalau mau belajar ilmu apa saja, silahkan ke Arab, di sana alim-alim. Tapi kalau mau belajar bagaimana hidup berdampingan, bagaimana menata keharmonisan antara satu dengan yang lain, bagaimana bertoleransi, bagaimana hidup bersama. Kalau mau selamat dunia ini, mau tidak mau harus belajar sama ulama Nusantara. Karena satu-satunya. Loh, ini mau saya bilang given satu-satunya. Ini given, mau hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan itu kalau tahu Arab, ulama Mesir ngomong, ulama Saudi nggak mau. Ulama Saudi ngomong, ulama Mesir nggak mau. Iran ngomong, Irak nggak mau. Palestina ngomong, Aljazair nggak mau. Itu semuanya. Nggak ada yang namanya pendapatnya diterima secara luas, nggak ada. Tapi beda sama orang Indonesia kalau ngomong, semua mau mendengarkan. Kenapa? Karena Indonesia tidak pernah punya masa lalu dengan konflik global. Ini fakta. Fakta. Ayo kita sekarang bicara tentang apa yang terjadi di dunia saat ini. Dunia saat ini
betul-betul dunia yang berbeda dengan dunia sebelum ini. Kita tandai dari berdirinya Nahdlatul Ulama, benar-benar beda. Ada perubahan pertama, ini yang paling krusial. Kita bahas yang paling krusial. Pertama, ada perubahan tata politik dunia. Dulu Pak ya, dulu sebelum berbentuk negara bangsa ini, orang hidup dalam kekuasaan besar, dalam kerajaan besar. Itu identitasnya adalah identitas agama. Identitas kewarganegaraan itu adalah identitas agama. Kok beda agamanya? Beda dengan agamanya penguasa. Alamat susah hidupnya Pak. Sederhananya begitu saja. Makanya ada yang kita kenal dengan kafir dhimmi, dia harus bayar jizyah. Kalau nggak mau ya diusir betul. Itu. Satu agama, satu negara, satu kerajaan dengan kerajaan yang beda identitasnya, beda agamanya. Kalau tetap tinggal di situ dan membayar jizyah, dia akan dianggap sebagai warga negara meskipun kelas 2. Kalau jadi tentara pangkatnya hanya bisa jadi sersan lah. Kalau jadi PNS mungkin ya golongan berapa lah, nggak bisa jadi kepala kemenak. Kira-kira begitu. Itu hampir di semua negara begitu. Jenengan tinggal di Prusia, Jerman Prusia itu, ya harus Katolik. Kalau enggak ya jadi warga negara kelas 2. Jenengan tinggal di mana? Nederland, Protestan. Kalau enggak Protestan ya jadi warga negara kelas 2. Dan namanya minoritas cenderung dipersekusi Pak, di mana-mana. Habis itu zaman dulu negara itu tidak ada kesepakatan batas yang disepakati secara internasional. Terus batasnya bagaimana? Klaim. Pokoknya misalnya saya jadi raja, batas saya satu ruangan ini. Cara menjaganya bagaimana? Untuk mempertahankan itu, ya udah di perbatasan-perbatasan kita tumpuk militer sebanyak-banyaknya. Di sana juga numpuk militer sebanyak-banyaknya di perbatasan. Militer ketemu sama militer, kita ngapain? Ngopi bareng apa? Ini militer ketemu di batas kekuasaan yang berbeda, di batas wilayah yang berbeda, agamanya berbeda. Maka kalau kita lihat sejarah sebelum ada nation state ini, berdarah-darah isinya. Isinya berdarah-darah. Kemudian apa? Demografi atau komposisi kewarganegaraannya beda. Dulu itu karena agama adalah identitas kekuasaan, ya rata-rata monoagama. Kemudian ada nation state, migrasi terjadi di mana-mana, komposisinya berubah. Kita melihat dulu itu hampir tidak ada kita ketemukan orang Islam ada di Australia, orang Islam ada di mana Brazil dan lain sebagainya. Sekarang menyebar di mana-mana, tidak ada yang namanya monoagama. Dan sekarang identitasnya sudah berubah. Tidak ada negara OKI itu jumlahnya kalau tidak salah 57. Negara Islam di bawah naungan OKI itu kalau tidak 57. Itu semua tidak ada yang menggunakan monoagama. Rata-rata adalah negara nasional konsepnya di dunia ini. Identitasnya sudah berubah, komposisinya berubah, dan batas wilayahnya juga berubah. Sekarang pasca Perang Dunia Kedua ada PBB yang menyepakati batas wilayah negara masing-masing. Terus kemudian ada standar norma yang berubah, Bapak-bapak. Mohon maaf ya agak cepat saya. Dulu ada yang pantas dilakukan, sekarang nggak pantas dilakukan. Dulu itu yang namanya memperbudak orang atau diperbudak itu hal yang biasa. Bahkan perbudakan itu bagian daripada tata ekonomi maupun lifestyle, status sosial. Jenengan masih ingat atau pernah dengar cerita bagaimana Abu Bakar masuk ke pasar berdagang, ngejak 2 sahabat, satu saya lupa, satu Nuaiman. Nuaiman ini sahabat yang bandel, suka mabuk, ini suka ngerjain Rasul. Ini Nuaiman ini senangnya makan enak-enak. Nanti kalau habis makan terus Nabi suruh bayar itu. Ya, itu Nuaiman. Itu begitu Abu Bakar nyampe ke pasar itu, Nuaiman tidur di apa namanya, apa dulu itu, apa kalau sekarang di mobil lah, di kendaraannya tidur. Akhirnya bilang sama yang satunya tadi, aku tak masuk pasar dulu, jaga dengan amanah dagangan ini. Siap ya, sahabat yang satu ini amanah betul. Begitu Nuaiman bangun lapar, minta sesuatu dari barang dagangannya tadi, nggak dikasih. Marah-marah Nuaiman, tetap nggak dikasih. Apa yang dilakukan Nuaiman? Masuk ke pasar,
Dia bilang di sana, di sini budak harganya berapa? Pasarannya berapa? Misalnya 300 gitu. 300 dinar atau 300 dirham. Aku punya budak tak jual separuh harga lah. Big sell 50%. Orangnya keren, bagus, amanah. Cacatnya cuma satu. Dirinya nggak mau dianggap sebagai budak. Udah saya tak jual separuh harga saja, 150. Orangnya sekarang di depan ambil sendiri. Udah deal. Temennya tadi dijual. Teriak-teriak ya temennya itu. Saya ini bukan budak, saya bukan budak. Udah, aku udah tahu, majikanmu udah ngasih tahu. Masalahmu itu cuma satu, nggak pernah ngaku mau dianggap budak. Jenengan tahu, uangnya itu dibuat apa? Dibuat makan, minum dan beli oleh-oleh untuk Rasulullah. Coba bayang. Ada sahabat kayak begitu itu, Pak. Makanya dalilnya ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa orang yang bermaksiat itu tidak menghalangi kecintaannya kepada Rasul dan kepada Allah. Ini dalilnya orang ahli sunnah wal jamaah. Ini Nuaiman itu ketika dimaki-maki sama sahabat tidak boleh. Kenapa? Kalau di dalam hatinya ada kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Datang, loh mana si fulan? Sudah aku jual. Ketawa Abu Bakar tuh. Dia tahu kelakuannya Nuaiman. Yang dilakukan Abu Bakar apa? Masuk ke pasar menebus orang tadi. Dan ketika kemudian pulang, cerita ini diceritakan kepada Rasulullah dan Rasulullah ketawa. Ini alangkah normalnya. Alangkah normalnya yang namanya perbudakan di masa lalu. Jadi yang di dulu itu sebagai norma yang mapan, Pak. Sekarang coba, jenengan kalau lihat orang diperbudak pasti akan merinding sekarang. Merinding. Ada sesuatu yang pas dilakukan dan ada yang sesuatu yang tidak pas lagi dilakukan. Walaupun secara norma dulu legitimate, gitu, legitimate. Selain itu ada perubahan yang keempat, perubahan karena disebabkan oleh globalisasi. Globalisasi ini oke, secara teritorial, secara fisik kita ini terbatas negara satu dengan negara dunia. Saya ulangi ya, globalisasi ini ada alat komunikasi yang membuat orang itu dampaknya, sekatnya hilang secara sosial, walaupun secara fisik kita masih tersekat oleh, buktinya apa? Contohnya, jenengan ini dulu untuk punya teman orang luar kabupaten saja, ya katakanlah tahun 90-an, orang punya teman beda kabupaten saja sudah gagah. Oh ini teman saya dari Cirebon, teman saya dari, udah keren lah tahun segituan. Karena apa? Karena dunia belum global, belum ada itu apa namanya media sosial atau alat komunikasi smartphone. Tapi sekarang, Pak, lintas batas kita ini sambil, mohon maaf, sambil di kamar mandi saja bisa video call dengan orang di kutub selatan atau kutub utara, live. Langsung, Pak, mubasir. Di sana lagi ngapa, di sini lagi live. Bayangkan pengaruhnya live. Dulu itu orang punya anak perawan, asal tidak keluar rumah saja sudah dirasa aman. Sekarang walaupun nggak keluar rumah, bisa saja tidak aman karena di dalam rumah atau di dalam kamar dia bisa saja video call dengan laki-laki. Dan banyak kejadian di mana-mana sampai buka baju. Nah, untuk bilang menjalik. Ini globalisasi ya begini. Akibatnya apa? Pengaruhnya itu dengan yang lainnya itu, pengaruh sosialnya tanpa batas. Ini dinamikanya. Jadi dunia sekarang ini adalah kampung besar, tunggal. Nah, yang jadi soal apa, Pak? Dunianya berubah, bentuknya berubah, masalahnya masih sama. Antar satu kelompok, antar ras, antar agama masih mewarisi kebencian yang sama dengan era-era sebelumnya. Tapi dunianya sudah berubah. Di era yang sudah ada namanya globalisasi, Pak, kita tidak bisa lagi menghentikan kasus dalam satu tempat. Tidak bisa. Masih ingat Banser bakar bendera HTI di Garut, Limbangan? Itu satu dunia reaksinya. Kita menghentikan kasus lokal itu tidak bisa. Maka kalau ada kebencian, makanya Gus Dur itu Masya Allah kampanye kemana-mana sejak. Gus Dur itu termasuk orang yang duluan tahu bagaimana Gus Dur berjuang membela minoritas mati-matian.
Karena sebenarnya apa? Gus Dur tahu dunia akan berubah. Kalau kita membela minoritas di sini, maka kita sebenarnya sedang menyelamatkan minoritas agama kita di lain tempat. Karena apa? Dunia sekarang connect dunia ini. Saya beli casing HP ini bisa harganya 25.000 dari Cina, diantar sampai rumah saya. Bayangkan, kita tahun 90-an 2000-an awal nggak pernah bayangkan dunia akan semacam ini. Dulu itu ada yang namanya surat kabar pagi dan sore, Pak. Kalau pertandingan bola Liga Champion itu malam hari, Pak, korannya tidak bisa kita lihat dari besok, tapi besoknya lagi atau koran sore. Lama dunia itu. Sekarang direct, Pak, cepet sekali. Maka kalau ada kejadian di satu tempat, nularnya, dampaknya akan dahsyat. Dengan teknologi yang peradaban seperti ini, tapi masalahnya masih sama dengan masa lalu. Ini bahaya. Kita break sebentar ya. Oke, kita break dulu untuk mendengarkan suara azan. Baik, kita akan lanjutkan, Gus. Mungkin beberapa menit lah disimpulkan agar nanti kedua narasumber kita akan melanjutkan. Kita kasih waktu sampai 1 jam, sampai jam 1. Nanti kita akan beristirahat dan kita akan tutup. Silakan, Gus. Jadi tadi ya, iya namanya dampak daripada globalisasi begitu. Jangan pernah dengar kasus yang namanya Brandon Tarrant di New Zealand, yang orang masuk ke tempat peribadan kemudian mengeksekusi orang secara live streaming, Pak. Itu di live streaming, yang mati 200 orang. Kejadiannya itu nggak berhenti di situ. Setelah itu di Sri Lanka ada pembalasan, orang kaya orang kaya Islam di Sri Lanka yang pernah kuliah di New Zealand akhirnya membalas dengan mengebom di suatu hotel yang ada pertemuannya petinggi-petinggi Kristen yang mati 300 sampai 400. Langsung setelah itu ada orang Kristen datang ke sinagog membunuh orang-orang. Ini dampaknya langsung terkait cepat sekali karena dampak daripada globalisasi. Nah, Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, Presiden Jokowi kemarin waktu PBNU menggagas acara, PBNU banyak menggagas acara-acara ya, termasuk contohnya yaitu dalam rangka ini. Contohnya R20 kita udah mengadakan 2 kali. R20 kemarin itu kita mengundang beberapa negara-negara yang bermasalah, contohnya orang Kristen Irbil Irak. Itu yang mana sebelum perang Irak itu mereka punya umat 3,5 juta, di perang Irak itu mereka kena genosida. Sekarang umat Kristen di Irbil Irak tinggal 200.000. Ada juga uskup dari Nigeria yang mereka nangis-nangis di forum R20 itu. Karena apa? Karena umatnya dipersekusi setiap hari oleh Muslim Nigeria. Kita juga undang orang India yang mereka mempersekusi orang Islam setiap hari dan minoritas Kristen di sana, di India. Ini banyak sekali yang kita undang, termasuk di acara ASEAN kemarin Pak Jokowi mengatakan, memperkuat argumennya PBNU dengan mengatakan bahwa dunia ini saat ini tidak sedang baik-baik saja. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, jenengan tahu sekarang itu negara yang terlibat konflik satu sama lainnya ada berapa negara? 2008 itu menurut Pak Jokowi ada 52 negara yang terlibat konflik. Tahun 2023 ini ada 92 negara yang terlibat konflik. Kerugiannya kerugiannya lebih daripada 17 triliun, ribu triliun. Korbannya lebih daripada 200.000. Kenapa kok begini? Ya tadi saling kunci, masalahnya dari masa lalu masih, tapi bentuknya sudah berbeda. Dan ini tidak pernah terurai, bapak-bapak semua. Tidak pernah terurai. Maka yang dibutuhkan saat ini di dunia, yang dibutuhkan dunia global saat ini bukan hanya sekedar fikih syariah yang merespon atas kejadian-kejadian. Sekarang ada jual beli online, hukumnya bagaimana? Ada kripto, hukumnya bagaimana? Tidak. Bukan hanya itu, tetapi juga i'adatun nadhar terhadap norma-norma fikih yang dulu dianggap mapan, sekarang kalau kita paksakan jadi masalah. Contohnya kalau orang kafir itu hidup di suatu negara tidak bisa disamakan dengan orang muslim, harus dibedakan. Ini dulu begitu normal,
Tapi sekarang kalau dipaksakan, akan jadi geger ini. Ada lagi kalau agama, kalau negaranya orang Islam bertikai dengan kelompok lain, maka karena orang Islam dengan orang Islam itu seperti kal jasadil wahid, maka punya kewajiban membantu. Kalau ini diterapkan sekarang dalam fikih kita, maka kita harus mengumumkan perang kepada Filipina, Thailand, Cina, Israel, sejumlah negara di Eropa. Bayangkan, ini apa enggak jadi perang besar-besaran. Nah, maka tadi yang saya berpikir tadi, saya katakan tadi bahwa kita ini saat ini yang kita butuhkan adalah bukan sekedar membahas tentang fiqh syariah, tapi juga kita harus membahas tentang bagaimana kita ini tafakuh kepada peradaban, apa yang sedang kita hadapi, tafakuh terhadap strategi, dan bagaimana kita akan merespon. Karena ini ada peluang baru. Negara lain itu terlibat saling kunci, yang saya bilang tadi. Arab terlibat saling kunci dengan problem global di masa lalu. Mereka jangankan membicarakan solusi, membicarakan konflik di masa lalu saja belum selesai. Pak Kiai, mohon maaf karena waktunya terbatas. Siap. Nah, yang kita lakukan saat ini, Indonesia ini punya peluang dengan tradisi Nusantara dan apa yang pernah kita lakukan, kita punya peluang. Minimal kalau kita mau mengawali dan sudah kita lakukan, insya Allah kita ini akan bisa merangkai hubungan-hubungan dan akan menjadi pemimpin bagi hubungan negara satu dengan negara lain di era global ini. Dan saya yakin kita bisa melakukan itu. Makanya ada halakoh ini, karena ini hal besar, menyangkut global, tidak bisa diselesaikan oleh PBNU sendiri, harus mengajak negara-negara lain untuk berbicara. Maka sebelum itu PBNU mengajak para kiai-kiai pesantren, melibatkan kiai-kiai pesantren untuk ikut memikirkan ini, yang nanti fikih kedua ini juga akan diakhiri dengan muktamar fikih peradaban internasional. Kita akan bicara dengan ulama-ulama banyak. Yang pertama sudah kita lakukan pada 1 abad, kebetulan saya dengan Ginanjar ini juga terlibat, lumayan sudah ada progresnya. Kita bicara soal piagam PBB dan apa hukum, apa sikap daripada ulama-ulama dalam mensikapi piagam PBB. Karena suka tidak suka, rela tidak rela, satu-satunya perjanjian yang mengikat antar bangsa ya cuma perjanjian PBB, Kiai. Nah, nanti ini tahapan pertama sudah, nanti hasil daripada berapa jangan 210 halakoh nanti akan dibawa kepada muktamar fikih internasional lagi. Semoga kita bisa menjadi bagian daripada ini semua, dan semoga Nahdlatul Ulama kelak akan menjadi inspirasi bagi dunia untuk bergerak dengan cara baru. Terima kasih atas waktunya, mungkin itu saja karena saya memang tidak bisa menjelaskan ini secara sederhana, mohon maaf. Saya tidak bisa menjelaskan ini sederhana, biasanya kalau halakoh ya memang begini. Betul. Tepuk tangan untuk Pak Gus Aun. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.